Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Bu Fia. Oke, yes, Allahu Akbar, yuk. Oke teman-teman, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PPKN. Nah, hari ini kita sudah masuk ke dalam tema baru lagi nih teman-teman, yaitu tema 3 tentang makanan sehat. Coba, sebelumnya Bu Fia mau tanya dulu nih, siapa di sini yang tahu apa saja yang termasuk ke dalam makanan sehat? Apa? Ya, betul sekali. Makanan sehat itu ada buah-buahan, sayur-sayuran, daging, ikan, susu, dan masih banyak lagi makanan sehat yang lain. Nah, teman-teman, kenapa sih kita perlu makan makanan sehat? Ya, betul, karena untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi, kita jangan malas untuk makan makanan sehat. Nah, sekarang Bu Fia punya beberapa makanan nih. Coba nanti teman-teman sebutkan apa nama dari makanan ini. Oke? Yang pertama, nih Bu Fia punya ini. Apa ya namanya, teman-teman? Betul sekali. Ini namanya adalah nasi Padang. Oke, gambar selanjutnya Bu Fia punya ini. Ini apa namanya ya, teman-teman? Iya, betul sekali. Ini adalah kerak telur. Selanjutnya, apakah ini? Wah, bisa menjawab teman-teman hebat. Ini namanya coto Makassar. Wah, sudah hebat teman-teman bisa menyebutkan nama makanan-makanan ini. Sekarang coba, Bu Fia juga mau tanya, dari mana ya asal makanan-makanan ini? Oke, tadi yang pertama ada nasi Padang. Coba, nasi Padang ini berasal dari mana? Betul, seperti namanya nasi Padang, berarti dia berasal dari Padang. Nah, Padang ini berada di mana? Ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat. Betul. Nah, gambar yang kedua, ini ada kerak telur. Ayo, siapa yang sudah pernah makan kerak telur? Ya, berasal dari mana kerak telur ini, teman-teman? Ya, betul, berasal dari ibu kota kita, yaitu DKI Jakarta. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada coto Makassar. Sama ya, seperti namanya, coto Makassar sudah pasti. Coto ini atau makanan ini berasal dari Makassar. Nah, Makassar ini ada di mana? Ada di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan. Nah, teman-teman, makanan-makanan khas daerah ini adalah salah satu bentuk dari keragaman budaya. Jadi banyak ya keragaman budaya itu, salah satunya adalah makanan-makanan khas daerah atau makanan-makanan tradisional. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, negara kita yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yaitu lebih dari 17.000 pulau. Wah, bayangkan teman-teman, banyak sekali ya pulau-pulau yang kita miliki, yang Indonesia miliki. Nah, dari 17.000 pulau itu sudah dipastikan terdapat juga banyak sekali keragaman-keragaman yang ada. Mulai dari keragaman suku, keragaman agama, dan keragaman sosial budaya. Oke, seperti yang sudah teman-teman pelajari di level sebelumnya, itu level 4, kita sudah belajar tentang suku, agama, dan budaya. Di Indonesia terdapat banyak suku. Yang kita ketahui sudah ada suku Asmat, suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Batak, dan lain sebagainya. Nah, begitupun dengan keragaman agama. Teman-teman juga sudah mempelajari sebelumnya bahwa di Indonesia itu terdapat 6 agama yang diakui. Apa saja kita sebutkan bersama-sama? Ya, itu ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, lalu ada juga keragaman sosial budaya. Coba, keragaman sosial budaya itu apa ya, teman-teman? Oke, keragaman sosial budaya adalah keragaman yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, atau bisa kita katakan juga sebagai perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidupnya sehari-hari.
Nah, yang termasuk ke dalam keragaman sosial budaya ini adalah pakaian adat, rumah adat, bahasa daerah, kesenian daerah, upacara adat, makanan khas daerah, dan jenis-jenis pekerjaan. Oke teman-teman, untuk menambah pemahaman kita mengenai keragaman sosial budaya, kita akan membahas keragaman sosial budaya dari salah satu daerah yang ada di Indonesia, yaitu Papua. Nah, sebelumnya Papua ini merupakan pulau yang terletak di bagian timur Indonesia. Kalau di bagian baratnya itu ada Pulau Sumatera, bagian timurnya adalah Papua. Nah, Pulau Papua ini teman-teman merupakan pulau terbesar kedua setelah Greenland, yang dimana 47%-nya merupakan wilayah dari Indonesia. Selebihnya itu merupakan wilayah dari Papua Nugini. Jadi kita bertetanggaan dengan negara Papua Nugini. Nah, di Papua ini dibagi menjadi 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua dengan Provinsi Papua Barat. Lalu di Papua ini juga terdapat banyak suku, teman-teman. Mungkin yang sudah kita ketahui ada suku Asmat. Nah, ternyata selain suku Asmat, di Papua juga terdapat suku-suku lain seperti suku Dani, suku Arfak, suku Yali, dan lain sebagainya. Nah, karena banyaknya suku yang mendiami Papua tersebut, keragaman yang ada di Papua pun sangat banyak. Nah, kali ini mungkin kita akan membahas sedikit saja beberapa keragaman yang ada di Papua. Oke, kita mulai ya dari rumah adat. Papua memiliki rumah adat yang dinamai dengan rumah Honai. Bentuknya seperti jamur, di mana di atasnya itu ditutupi oleh jerami atau ilalang. Lalu memiliki 2 pintu, yaitu pintu depan dan pintu belakang, tanpa memiliki jendela karena untuk melindungi dari hawa dingin pegunungan. Selanjutnya, pakaian adatnya itu ada koteka. Nah, koteka ini merupakan pakaian adat yang digunakan oleh laki-laki. Nah, untuk perempuannya itu ada rok rumbai. Itu. Selanjutnya ada bahasa daerah. Nah, seperti yang tadi Bu Fia sampaikan, di Papua ini didiami oleh banyak suku, sehingga bahasa yang digunakannya pun banyak gitu. Namun salah satu bahasa yang ada di Papua yaitu namanya bahasa Biak. Oke, lalu keseniannya. Kesenian yang ada di Papua itu seperti tari daerah, contohnya tari sajojo. Nah, seperti apa ya kira-kira tari sajojo? Yuk kita cek video berikut ini. Nah, bagaimana teman-teman setelah melihat tari sajojo? Ikut bersemangat ya, karena lagunya juga energik. Nah, barusan itu merupakan video dari kakak-kakak mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Turki. Jadi mereka menampilkan kesenian daerah dari Indonesia, yaitu salah satunya tari dari Papua, itu tari sajojo. Membanggakan ya teman-teman. Nah, semoga ada nih salah satu dari teman-teman di sini juga nantinya bisa membawakan atau memperkenalkan kesenian daerah Indonesia di kancah internasional. Amin ya robbal alamin. Oke, selain tarian ada juga lagu daerahnya. Mungkin tadi teman-teman mendengar juga ketika Bu Fia menampilkan video tari sajojo ada lagunya.
Itu lagu Sajojo itu juga merupakan lagu daerah dari Papua. Atau lagu daerah dari Papua yang lainnya seperti ada Apuse, lalu ada Yamko Rambiamko dan lain sebagainya. Itu juga merupakan kesenian daerah dari Papua. Selanjutnya ada juga upacara adat nih teman-teman. Tadi balik lagi seperti yang Bu Fia sampaikan, karena suku yang mendiaminya banyak sehingga upacara adatnya pun banyak. Namun Bu Fia akan sebutkan salah satu saja. Itu ada namanya upacara bakar batu. Itu upacara yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang diberikan. Misalnya dilakukan ketika ada kelahiran, perkawinan adat, atau penobatan kepala suku. Itu dari upacaranya. Sekarang dari segi makanannya nih. Tadi di awal kita sudah bahas tentang makanan. Nah, sekarang makanan khas daerah dari Papua. Mungkin teman-teman juga sering mendengarnya atau bahkan sudah pernah memakannya. Ini ada namanya papeda. Ya, ada yang tahu ya papeda, teman-teman? Oke, papeda ini merupakan bubur sagu yang berwarna putih, lalu teksturnya dia lengket seperti lem. Nah, papeda ini juga termasuk ke dalam makanan sehat loh teman-teman, karena dia kaya akan serat, lalu bernutrisi juga. Oke, selanjutnya tentang mata pencaharian masyarakat Papua. Nah, atau pekerjaan. Pekerjaan masyarakat Papua juga beragam karena dipengaruhi oleh kondisi alam tempat tinggalnya. Kalau misalnya yang tinggal di pedesaan, ya itu profesinya ada yang menjadi peternak, ada yang menjadi petani, dan lain sebagainya. Lalu kalau misalnya di daerah pesisir, ada yang berprofesi sebagai nelayan. Lalu kalau misalnya ada yang tinggal di daerah perkotaan, maka profesinya juga sebagai pegawai atau bekerja di perkantoran. Seperti itu. Oke teman-teman, begitulah kebudayaan yang ada di salah satu daerah di Indonesia bagian timur, yaitu Papua. Nah, gimana teman-teman setelah kita membahas tentang keragaman sosial budaya yang ada di Papua? Keren ya, Masya Allah sekali keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia ini. Nah, tentunya selain dari daerah Papua, masih banyak juga daerah-daerah lain di Indonesia memiliki segudang keragaman. Termasuk di daerah teman-teman nih, daerah tempat tinggal teman-teman. Coba sekarang teman-teman mulai lebih memperhatikan lagi lingkungan tempat tinggal teman-teman. Kira-kira bahasa apa nih yang digunakan di lingkungan daerah tempat tinggal teman-teman, lalu misalnya jenis pekerjaan yang ada, masyarakatnya apa aja. Coba lebih diperhatikan lagi. Oke, kalau kayak gitu Bu Fia juga mau tahu nih teman-teman asalnya dari daerah mana aja ya. Boleh dong teman-teman komentar di kolom komentar di bawah dengan menuliskan sapaan dari daerah teman-teman. Misalnya, Bu Fia dari Sunda, dari Bogor. Nah, bahasa daerah Bu Fia yaitu bahasa Sunda, maka sapaannya adalah Sampurasun. Nah, seperti itu. Boleh teman-teman juga kalau misalnya ada yang dari daerah Batak, gunakan bahasa daerah Batak, atau misalnya dari Jawa, lalu Betawi, silahkan ditulis di kolom komentar bahasa sapaannya ya. Oke deh teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran PPKN hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Bu Fia sampaikan dapat dipahami. Jika ada yang belum dimengerti, jangan sungkan untuk bertanya ke Bu Fia, oke? Jazakumullah khair teman-teman yang sudah menyimak penjelasan Bu Fia dengan baik. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.